Hai sob, apa kabar nih? Santuy kan? Nah, kali ini kita akan bercerita film berjudul Hunter Killer yang rilis tahun 2018. Jadi tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Di kedalaman Laut Barents, nampak kapal selam milik Rusia yang bernama Konek tengah melintas di area perbatasan. Namun Konek bukanlah satu-satunya kapal yang melintas di sana. Karena ternyata ada juga kapal selam milik Amerika yang diam-diam membuntutinya. Adalah USS Tampa Bay, kapal selam milik Amerika yang diketahui telah mengikuti pergerakan Konek selama hampir 3 jam lamanya. Hingga kemudian ledakan pun menimpa Konek yang menewaskan seluruh awak di sana. Tak hanya itu, kondisi juga kian diperparah dengan munculnya torpedo yang mengarah ke Tampa Bay. Anehnya, torpedo yang diketahui mengarah ke Tampa Bay justru muncul dari atas kapal tanpa diketahui sebelumnya. Dengan jarak yang sudah cukup dekat dan waktu yang tak memungkinkan, upaya menghindari torpedo itu pun sia-sia. Alhasil, Tampa Bay pun turut hancur bersamaan dengan runtuhnya puing-puing Konek di Barents. Sementara itu, Pentagon yang kehilangan sinyal Tampa Bay jelas dibuat riuh. Terlebih kapal selam tersebut diketahui hanya sempat memberi sinyal darurat saja tepat sebelum dinyatakan hilang. Mendapati hal tersebut, Kapten John Fix yang terus dihantui dengan rasa penasarannya, lalu menunjuk Joe Glass sebagai kapten yang akan memimpin kapal USS Arkansas menelusuri jejak hilangnya Tampa Bay. Dengan dibantu oleh asistennya Brian Edwards, Arkansas kini berada di bawah komando Glass untuk melaksanakan misi pengintaiannya. Sementara itu, Fix yang telah mengetahui adanya 2 kali ledakan sebelum hilangnya sinyal Tampa Bay kini semakin berambisi untuk mengetahui penyebab dari semua insiden tersebut. Terlebih Norquist yang merupakan agen keamanan NSA juga sempat mengungkapkan jika pihak Rusia baru saja membangun armada barunya di Polyarny yang secara kebetulan berada tak jauh dari lokasi hilangnya Tampa Bay. Anehnya lagi, Presiden Rusia yang selama ini terus diawasi oleh Amerika juga diketahui sempat berkunjung ke armada tersebut tepat setelah terjadinya 2 kali ledakan di perairan Barents. Fakta menariknya adalah kunjungan Presiden Rusia dilakukan semata untuk bertemu dengan Menteri Pertahanan, seolah mengisyaratkan jika 2 kali ledakan yang terjadi merupakan aksi yang telah direncanakan oleh Rusia sebelumnya. Atas temuan tersebut, Norquist dan Fix akhirnya sepakat untuk mengirim prajurit terbaiknya mendekat ke Polyarny. Hal itu dilakukan semata untuk mengawasi dan mengintai setiap aktivitas mencurigakan yang ada di sana. Di kedalaman Barents, Arkansas yang mulai memasuki semenanjung kota mulai menelusuri jejak sinyal terakhir dari Tampa Bay. Hingga pada akhirnya ditemukanlah fakta baru, bahwa ternyata salah satu ledakan yang sempat terjadi tempo hari memang berasal dari hancurnya Tampa Bay oleh serangan torpedo misterius. Menyadari adanya kemungkinan yang mengancam dirinya dan timnya, Glass lalu menyuruh semua awak di sana untuk berjaga-jaga jika serangan tiba-tiba saja muncul, seperti yang sempat dialami Tampa Bay. Dan benar saja, sebuah kapal selam Rusia ternyata tengah berada tepat di atas Arkansas dan langsung meluncurkan torpedo tepat ke arah kapal milik Amerika itu. Mendapati upaya serangan tersebut, Glass dengan sigap melepaskan pengalih torpedo sembari menjauh dari lokasinya saat ini. Menariknya, tak hanya sekedar berusaha menghindar dari serangan torpedo, Glass ternyata tak ingin kalah dengan meluncurkan sebuah torpedo mengarah ke kapal selam Rusia itu. Meski sempat kesulitan untuk mendapatkan koordinat dari kapal selam Rusia yang berada di antara batu es, namun pada akhirnya Glass bisa mengarahkan torpedonya tepat ke lambung kapal selam milik Rusia dan membuatnya hancur seketika. Berbeda nasib dengan Arkansas, salah satu torpedo Rusia yang sempat teralihkan kini kembali aktif. Meski pada akhirnya Glass berhasil membawa kapalnya menghindar dari ledakan torpedo tersebut. Tenggelamnya kapal selam Rusia jelas membuat gempar suasana di pusat komando Polyarny.
Presiden Rusia yaitu Zakharin yang kali itu tengah menemui Menteri Pertahanan sontak merasa janggal dengan perangai yang ditunjukkan oleh militer Amerika. Kejadian itu juga lah yang membuat Menteri Pertahanan Durov sempat menyarankan pada Zakharin agar segera mengerahkan kapal perang mereka untuk mulai melakukan serangan balik. Uniknya, Zakharin yang tak ingin bertindak gegabah malah lebih memilih untuk tetap tenang. Bahkan ia ingin berbicara langsung dengan Presiden Amerika untuk mengkonfirmasi kejadian tersebut. Kembali ke Glass, ia yang baru saja lolos dari serangan torpedo kini malah memilih untuk kembali menyelam lebih dalam demi menyelidiki kapal selam Rusia yang dihancurkannya tadi. Secara mengejutkan, Glass malah mendapati fakta baru, di mana lubang bekas ledakan di kapal Rusia itu ternyata berasal dari arah dalam. Dengan kata lain, sumber ledakan bukanlah berasal dari torpedo Arkansas, melainkan dari lambung kapal selam itu sendiri. Tak hanya itu, Glass juga ternyata menemukan adanya tanda-tanda kehidupan dari kru kapal yang tersisa. Dan benar saja, ternyata kapten kapal dan dua krunya masih bertahan hidup di dalamnya. Tanpa pikir panjang, Glass lalu menyelamatkan mereka dan mulai menginterogasinya. Adalah Sergei Andropov, kapten yang bertanggung jawab penuh atas kendali dari kapal selam Rusia yang sempat tenggelam tadi. Ia pun lalu digelandang ke ruang isolasi untuk dijadikan sebagai tahanan perang atas insiden tersebut. Di waktu yang sama, 4 prajurit terbaik Amerika kini telah sampai di area pangkalan Komando Polyarny. Mereka pun lalu memantau aktivitas di sekitar pangkalan menggunakan kamera yang disiarkan secara langsung ke markas Pentagon. Secara mengejutkan, terungkaplah fakta di balik seluruh kejadian selama ini, di mana dalang dari semuanya ternyata adalah Durov. Ia secara terang-terangan menyatakan seruannya untuk berperang melawan Amerika. Bahkan Menteri Pertahanan Rusia itu tak ragu untuk menghabisi nyawa para ajudan presidennya sendiri. Atas kudeta yang dilakukan oleh Durov dan ancaman akan meletusnya Perang Dunia Ketiga, pemerintah Amerika akhirnya memutuskan untuk menyelamatkan Presiden Zakharin melalui keempat prajurit terbaiknya di Polyarny. Sementara Glass diperintahkan untuk mengamankan perairan di sepanjang perbatasan kedua negara, termasuk pangkalan komando Rusia itu sendiri. Mendapat tugas tersebut, Glass yang menyadari sulitnya medan perairan di sana lalu bekerja sama dengan Andropov. Setelah sebelumnya ia menjelaskan tentang duduk permasalahan yang terjadi termasuk peran Durov sebagai dalang di balik semuanya. Dalam aksinya, Andropov secara mengesankan mampu membawa Arkansas melalui lautan penuh ranjau, termasuk melewati celah sempit yang menjadi satu-satunya akses menuju ke Polyarny. Sementara itu di sisi lain, frekuensi radio yang digunakan oleh para prajurit Amerika di Polyarny ternyata malah terdeteksi oleh militer Rusia. Karena hal itulah, maka Durov menyuruh beberapa anak buahnya untuk memeriksa area sekitar armada. Sialnya, tembakan acak yang dilesatkan oleh tentara Rusia malah tak sengaja mengenai salah satu prajurit Amerika yang bernama Martelleni. Meski tembakan tersebut tak membuatnya terkapar, namun mereka kini hanya bisa melanjutkan misinya bertiga saja dan meninggalkan Martelleni yang masih menahan sakit di kakinya. Setelah melakukan penyelaman dan kembali muncul di pesisir armada Polyarny, kini prajurit Amerika itu malah tak sengaja bertemu dengan salah satu ajudan dari Zakharin. Meski awalnya pertemuan terkesan sangat dingin, namun setelah mendapat penjelasan mengenai misi penyelamatan Presiden Rusia, ajudan itu pun akhirnya setuju untuk bekerja sama dalam menjalankan misi tersebut. Berkat arahan dari ajudan Rusia itulah, ketiga prajurit Amerika yang masing-masing bernama Beeman, Johnston, dan Hall akhirnya berhasil mendapat Zakharin dan segera membawanya pergi dari sana. Sementara si ajudan malah meninggoy setelah mengorbankan dirinya dalam aksi tersebut. Sama halnya dengan Hall, ia yang berusaha melindungi Zakharin malah harus tewas setelah terkena tembakan dari anak buah Durov. Di waktu yang sama, Glass yang terus memantau perkembangan dari aksi penyelamatan Zakharin kini memutuskan untuk mengirim kapal selam berukuran kecil mendekat ke armada di Polyarny.
Hal itu dilakukannya semata untuk menjemput prajurit Amerika dan Zakharin yang semakin tersudut di bawah gempuran tentara Rusia. Aksi menegangkan juga sempat dialami oleh B-Man, Johnston, dan Zakharin. Anak buah Durov yang semakin dekat akhirnya memojokkan mereka dengan tembakan bertubi-tubi. Namun keberuntungan nampaknya masih berpihak pada tentara Amerika dan Zakharin. Mereka yang sudah sangat tersudut tiba-tiba mendapat bantuan dari Martelleni yang secara mengesankan mampu menumbangkan beberapa anak buah Durov dari kejauhan. Di titik penjemputan, B-Man dan Zakharin melakukan penyelamatan lebih dulu menuju ke kapal Amerika. Sementara Johnston memilih untuk menghalau laju pasukan Durov yang terus memburu mereka. Setelah melalui aksi yang menegangkan, kini nasib malang harus dialami oleh Johnston. Ia yang tengah menyelam dan berusaha mendekat ke titik penjemputan malah terkena tembakan dari anak buah Durov. Alhasil hanya B-Man dan Zakharin sajalah yang bisa diselamatkan oleh kapal selam kecil milik Amerika. Uniknya, B-Man yang seharusnya bisa ikut dengan kapal tersebut untuk bergabung di Arkansas malah memilih untuk kembali ke Polyarny. Hal tersebut ternyata ia lakukan hanya untuk menyelamatkan Martelleni yang kebetulan saat itu tengah berada di bawah kepungan tentara Rusia. Secara mengejutkan, kedatangan B-Man akhirnya berhasil menumbangkan para anak buah Durov dan menyelamatkan Martelleni. Berhasil lolos dari kejaran anak buah Durov dan bergabung di Arkansas nampaknya bukanlah akhir dari semua aksi menegangkan di sana. Karena kali ini Menteri Pertahanan Rusia itu malah mengirimkan Yevsenko, kapal perang dengan teknologi canggih yang siap menghancurkan Arkansas. Duel tak imbang menghadapi Yevsenko jelas membuat Arkansas benar-benar tak berdaya. Bahkan para awak di dalamnya sempat merasa sangat putus asa. Namun uniknya, Glass yang mengetahui jika semua awak di kapal Yevsenko adalah anak didik Andropov, malah menyuruh kapten Rusia itu untuk memberi perintah pada semua awak di sana. Secara ajaib, perintah yang diberikan langsung oleh Andropov ternyata disambut positif oleh semua awak kapal di Yevsenko. Bahkan perintah menembak langsung dari Durov pun diabaikan begitu saja. Mendapati para awak Yevsenko yang tak lagi menuruti perintahnya, Durov yang mulai kehilangan kesabarannya lantas mengerahkan sejumlah misil untuk menghancurkan Arkansas. Aksi yang penuh tantangan kembali harus dihadapi oleh Glass. Arkansas yang muncul ke permukaan kini tengah siap menuju ke detik-detik akhir jelang datangnya misil Rusia. Namun secara ajaib, sejumlah misil yang sudah sangat dekat dengan Arkansas seketika dibuat hancur oleh berondongan tembakan dari kapal Yevsenko. Para awak kapal yang sekaligus juga mantan anak didik Andropov itu nampaknya sangat loyal terhadap kaptennya sendiri. Bahkan mereka sampai meluncurkan 2 misil dari Yevsenko yang sengaja diarahkan ke pangkalan komando Polyarny. Alhasil, Durov bersama dengan anak buahnya pun harus meninggoy dalam ledakan dahsyat di pangkalan komando tersebut. Atas semua insiden tersebut, Andropov pun mengucapkan terima kasihnya pada Glass. Karena tidak hanya berhasil menyelamatkan Zakharin saja, tetapi Glass secara tak langsung telah berhasil mencegah potensi perang yang lebih besar lagi. Mereka pun lalu berpisah dengan Glass yang turut memberikan Andropov lencana keberuntungan sebagai simbol persahabatan kedua negara. Perjumpaan juga tak hanya dilakukan dengan Kapten Rusia itu saja. Glass juga turut menyambut kedatangan B-Man yang telah menjadi suksesor dalam misi penyelamatan Zakharin. Keduanya pun tak segan untuk mengakui peran besar masing-masing, sembari melalui perjalanan pulang menuju ke Amerika. Dan kisah pada film ini pun berakhir dengan begitu santuy. Nah, itulah alur cerita dari film berjudul Hunter Killer tahun 2018. Semoga apa yang aku sampaikan bisa menemani kalian di kala santuy ya sobat. Jika sobat suka dengan kisah-kisah seperti ini, jangan lupa share video ini ya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa pada video selanjutnya.